Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk minggu kita yaitu tertulis dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang menjadi topik khotbah kita adalah tekun melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap langkah perjalanan kita tentu tidak terlepas dari kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan atau keberhasilan tentu membuat kita bahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jika kegagalan, kesedihan, kesulitan menghampiri hidup kita? Ketika hasil tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akankah kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Akankah kita tetap tekun melakukan kehendak Allah? Ketika hidup serasa tidak adil dan mengalami ketidakadilan, apakah kita akan tetap bersabar dan setia kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, di dunia yang serba instan saat ini, membuat daya kesabaran manusia semakin menipis, sehingga sering sekali melakukan cara apapun agar hidupnya segera berhasil dan keinginannya tercapai, walau caranya sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran. Menghalalkan segala cara. Saudara, melalui nats firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan supaya tetap tekun dan bersabar dalam melakukan firman Tuhan, meskipun dalam situasi sulit, situasi yang susah ataupun menderita. Ada 3 poin penting saudara yang hendak disampaikan kepada kita, yaitu yang pertama, senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar. Setelah Yakobus memperingatkan orang-orang kaya yang hidupnya berorientasi pada harta dan kesenangan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk bersabar sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itulah kebenaran dan keadilannya dinyatakan. Namun demikian lamanya penantian akan hari Tuhan kadang-kadang bisa membuat orang beriman bersikap tidak sabar dan tidak percaya. Maka Yakobus mengingatkan mereka untuk bersabar menantikannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yakobus memberikan gambaran agar
orang memahami arti kesabaran, yaitu seperti seorang petani yang menanam tanamannya dan menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya dia mempercayai bahwa tanamannya akan tumbuh dan itu adalah anugerah dari Tuhan dan akan menghasilkan hasil yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, kunci sukses menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Ketika itu Yakobus menasihati orang-orang miskin yang berada dalam penderitaan karena tekanan-tekanan dari orang kaya untuk bersabar menghadapi penderitaan yang mereka alami dan mengajak mereka untuk melihat dan menempatkan penderitaan itu dalam sudut pandang atau perspektif Allah. Sebab hanya melalui cara pandang itulah manusia dapat melihat tujuan akhir dari penderitaan. Mereka diminta bersabar sampai Tuhan datang kedua kalinya. Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya inilah yang menguatkan mereka dalam menanggung penderitaan. Seperti halnya jemaat saat itu dikatakan untuk bersabar menanggung penderitaan. Kita pun diingatkan akan hal yang sama, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali selain merupakan pengharapan yang memampukan dan menguatkan kita menghadapi dan menanggung penderitaan dengan sabar, juga membuka mata hati kita untuk melihat bahwa Allah Sang Hakim Maha Adil akan bertindak. Bagi orang-orang jahat yang menyebabkan penderitaan pada sesama, keadilan Allah akan menghukum mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang benar yang sabar dan tekun menghadapi penderitaan yang dialaminya, keadilan Allah mendatangkan ketentraman dan keselamatan bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah senantiasa bersabar menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Bagaimanapun perasaan kita, rasanya tidak mungkin kita dalam menyelesaikan segala problema yang kita hadapi, pergumulan yang sedang kita alami. Bersabarlah, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan janjinya kepada kita. Yang kedua, saudara, jangan bersungut-sungut. Ini dia katakan dalam ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Kalaupun penderitaan itu tetap teralami, sering kali kita bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain sebagai penyebab timbulnya penderitaan. Karena itu, saudara, segala usaha pasti akan kita lakukan asal terhindar dari penderitaan. Mungkinkah kita menghindari atau lari dari penderitaan? Saudara, penderitaan itu bukan untuk dihindari tetapi dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Kita memang tak pernah tahu mengapa harus mengalami masalah. Namun jika hidup dalam rasa syukur dan bukan dalam kemarahan, dalam keyakinan Allah dan bukan dalam sungut-sungut, niscaya pasti kita akan hidup dalam sukacita penuh yang daripada Tuhan, walau di tengah kesulitan dan ketidakadilan. Yesuslah yang akan menjadi hakim agung pada kedatangannya yang kelak kedua kali untuk menghakimi dan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya, setia, dan tekun melakukan kehendaknya. Yang ketiga, saudara, meneladani kesabaran para nabi. Ayat yang ke-10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar dengan ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus juga mengingatkan akan supaya kita meneladani kesabaran para nabi di zaman perjanjian lama. Meski menghadapi penolakan, bahkan kematian, para nabi tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Sering kali mereka mati tanpa melihat hasil upaya mereka, yaitu pertobatan orang-orang yang menjadi sasaran misi mereka. Walaupun demikian, para nabi setia kepada Allah. Selain bersabar dalam penantian, orang beriman dipanggil untuk sabar menanggung penderitaan. Inilah yang terlihat dan dapat kita lihat dalam kisah Ayub. Ia memiliki ketahanan untuk menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Meski tak mengerti sebab dan alasan penderitaannya, ia tetap percaya pada Allah. Saudaraku, di dalam pengalaman Ayub, kita bisa melihat berbagai kesengsaraan yang teramat menyedihkan. Namun di bawah semua itu, ia masih bisa memuji Allah. Mengenai keadaan batinnya secara umum, ia tetap bersabar dan rendah hati. Dan apa yang akhirnya terjadi pada dirinya? Dengan sesungguhnya Allah memenuhi dan menyebabkan hal-hal yang dengan jelas membuktikan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Marilah kita melayani Allah kita dan menanggung semua pencobaan yang menimpa kita, seperti mereka yang percaya bahwa kesudahannya akan memahkotai semua pencobaan itu. Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti memampukan kita. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita taruh harapan yang penuh hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita, menolong hidup kita, menguatkan kita dalam segala situasi yang sulit, dalam segala kesusahan kita. Ketika keinginan kita belum tercapai, ketika doa-doa kita serasa belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah puji nama Tuhan. Yakinlah setiap proses, yakinlah setiap rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita senantiasa tekun melakukan kehendak Allah. Senantiasalah kita bersabar, jangan bersungut-sungut, dan meneladani kesabaran para nabi. Dan kita juga meneladani seorang Ayub. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami pada saat ini. Agar kami Tuhan senantiasa tekun melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami Tuhan bersabar dalam setiap pencobaan yang kami alami. Biarlah kami kuat Tuhan, dan biarlah kami senantiasa setia hingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kasihanilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang memberkati bagi setiap para pengabar Injil. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.